Toko bangunan Riko Jaya merupakan usaha perorangan yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan. Saat ini, Toko Riko Jaya memiliki 4 orang karyawan. Toko bangunan Riko Jaya telah berdiri sejak tahun 2010 dan melayani kebutuhan bangunan masyarakat seperti semen, pasir, batu, cat, besi, serta perlengkapan bangunan lainnya. Usaha ini berdiri untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat sekitar dengan mengutamakan ketersediaan barang, harga yang bersaing, dan pelayanan yang baik. Toko bangunan Riko Jaya menggunakan manajemen terpusat, di mana sebagian besar keputusan penting itu berada di tangan pemilik usaha. Alasannya karena jumlah karyawan yang masih sedikit, berjumlah 4 orang, usaha milik perorangan, pengambilan keputusan harus cepat, dan pemilik ingin mengontrol langsung usahanya mulai dari keuangan dan stok. Nah, menurut pemilik, sistem ini tuh dianggap paling efisien karena dapat meminimalkan kesalahan dan mempermudah pengawasan pada usahanya. Dalam hal perencanaan, pemilik toko sudah melakukan perencanaan secara rutin dan disesuaikan dengan kondisi toko, seperti menentukan target penjualan harian dan bulanan, memperkirakan kebutuhan stok, apakah barang tersebut perlu ditambah atau dikurangi stoknya, serta mengatur jadwal pemesanan ke supplier. Pemilik juga menyesuaikan jumlah stok dengan musim pembangunan. Misalnya, saat mendekati musim panas atau hari raya, biasanya stok semen dan pasir itu ditambah karena permintaan meningkat. Bongkaran keramik. Dia mau lebaran, mau tahun baru. Boleh calling-calling ke Toko Riko Jaya. Pengorganisasian di Toko Riko Jaya dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas, seperti pemilik bertugas mengatur keuangan, menentukan harga jual, menjalin kerjasama dengan supplier, serta mengawasi seluruh kegiatan toko. Selanjutnya, 2 orang karyawan bagian penjualan bertanggung jawab melayani pelanggan, mencatat transaksi, menyiapkan barang, dan menjaga kebersihan toko. Sementara itu, 2 karyawan lainnya bertugas di gudang dan pengangkutan seperti mengatur stok, bongkar muat barang, dan mengantar pesanan ke pelanggan. Walaupun strukturnya tidak tertulis, karyawan sudah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada saat bongkaran bahan bangunan seperti semen, keramik, besi, dan lain-lain, Toko Riko Jaya menggunakan jasa kuli bangunan. Mereka biasanya digaji sesuai dengan berapa banyak barang yang mereka angkat atau peroleh. Misalnya, satu kuli bangunan berhasil mengangkat semen 50 karung, berarti gaji mereka 50 semen karung dikali dengan harga jasa mereka. Dalam menjalankan pengarahan, pemilik biasanya memberikan instruksi secara langsung kepada karyawan. Dan biasanya pengarahan itu diberikan
di pagi hari sebelum toko mulai ramai. Nah, pemilik juga menjelaskan cara melayani pelanggan dengan baik, terutama kepada karyawan baru. Jadi jika terjadi kesalahan, pemilik bisa memberikan teguran secara langsung. Nah, menurut pemilik, caranya itu membuat karyawan itu lebih nyaman dan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Pengawasan di toko Wiko Jaya ini dilakukan langsung oleh pemilik. Jadi pemilik itu secara rutin mengecek stok barang setiap hari, barang apa yang habis, barang apa yang perlu di stok, dan mengawasi transaksi penjualan, serta mengontrol kas keluar dan masuk. Jadi setiap akhir hari, pemilik itu selalu mengecek hasil penjualan untuk memastikan bahwa tidak ada selisih. Nah, selain itu pemilik juga memantau kinerja karyawan agar karyawan itu nyaman dan operasional toko itu tetap berjalan lancar. Menurut yang saya lihat, toko bangunan Wiko Jaya itu cukup mengutamakan kepuasan pelanggan, terutama karyawan. Mereka berusaha melayani pembeli dengan ramah dan membantu menjelaskan produk yang dibutuhkan. Pelayanan yang diberikan seperti membantu memilih bahan bangunan sesuai kebutuhan, melayani pembelian dalam jumlah kecil maupun besar, memberikan kemudahan pembayaran untuk pelanggan tertentu, menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetap. Nah, pelayanan seperti ini membuat pelanggan itu merasa nyaman dan cenderung kembali berbelanja. Untuk investor, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, toko bangunan Wiko Jaya tidak memiliki investor dalam bentuk kepemilikan modal langsung. Tetapi toko ini menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan atau distributor bahan bangunan. Nah, biasanya sistem kerjasamanya adalah barang dititipkan terlebih dahulu, lalu pembayaran bisa dilakukan sebagian di awal, dan sisanya dibayarkan setelah barang terjual. Menurut saya sistem ini sangat membantu toko karena mengurangi beban modal dan memperlancar perputaran barang. Dalam hal komunikasi, pemilik toko berkomunikasi dengan pihak distributor atau investor secara langsung dan sederhana, biasanya melalui pertemuan langsung seperti seminggu sekali pada saat sales datang untuk pengecekan atau lewat telepon dan WhatsApp. Sementara itu, komunikasi dengan karyawan dilakukan setiap hari secara terbuka. Ini pemilik memberikan arahan kerja, pembagian tugas, dan evaluasi secara langsung. Nah, menurut saya, cara komunikasi seperti ini cukup efektif karena menciptakan suasana kerja yang kekeluargaan dan tidak kaku. Komunikasi dengan pihak luar sangat penting untuk menjaga status usaha besar toko Wiko Jaya, yaitu konsistensi merek. Seperti setiap truk yang kita kirim, setiap nota yang kita berikan adalah wajah toko Wiko Jaya. Komunikasi bisnis kita harus konsisten. Nah, maka dari itu pastikan semua elemen komunikasi seperti logo di seragam karyawan, warna kendaraan pengangkut, tempat faktur itu memiliki standar yang sama. Nah, jadi ini bisa menunjukkan profesionalisme dan membedakan toko Wiko Jaya dari toko kecil yang lain. Selanjutnya, kemitraan strategis atau SEO branding. Nah, toko Wiko Jaya ini sudah termasuk usaha yang besar, jadi toko Wiko Jaya tidak bisa berdiri sendiri. Mereka perlu berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemain besar lainnya agar usaha mereka terus berkembang. Nah, jadi contohnya itu seperti komunikasi aktif dengan pabrik supplier, misalnya pabrik cat, keramik, untuk mengadakan event bersama, workshop produk baru, atau pameran kecil di toko. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa toko Wiko Jaya itu adalah usaha yang strategis, bukan sekedar pengecer. Jika dilihat dari sisi sosial, toko Wiko Jaya sebagai toko bangunan perorangan yang berada di tengah masyarakat, toko Wiko Jaya menunjukkan tanggung jawab sosial yang sederhana namun berdampak bagi masyarakat. Mereka aktif mendukung kegiatan lingkungan seperti memberi diskon atau membantu material untuk pembangunan fasilitas umum seperti pos kampung. Nah, keempat karyawannya itu sebagian besar adalah warga lokal, yang berarti toko Wiko Jaya ini turut menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi di wilayah ini. Ini bukan hanya
tentang menjual semen, pasir, dan bahan bangunan lain, tetapi tentang membangun hubungan baik dan kepercayaan di komunitas. Toko bangunan Wiko Jaya memiliki 4 orang karyawan dengan kualifikasi yang tidak terlalu formal. Tapi yang diutamakan yang pertama itu kejujuran, tanggung jawab, kemauan bekerja keras, mampu berkomunikasi dengan pelanggan. Sebagian besar keterampilan karyawan diperoleh dari pengalaman kerja langsung, bukan dari pendidikan khusus. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa toko bangunan Wiko Jaya merupakan usaha retail bahan bangunan berskala kecil yang dikelola secara perorangan dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang. Walaupun usaha ini dijalankan dengan sistem yang sederhana, toko ini mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cukup baik dan terorganisir sesuai dengan kebutuhan usahanya. Struktur manajemen di toko bangunan Wiko Jaya ini masih bersifat sederhana dan langsung di bawah kendali pemilik. Namun, pembagian tugas karyawan sudah jelas, yaitu pada pembagian pelayanan dan penjualan, pengelolaan gudang, serta pengangkutan barang. Pembagian tugas ini membantu memperlancar alur kerja, mengurangi tumpang tindih pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melayani pelanggan. Selanjutnya dari segi pelayanan, toko bangunan Wiko Jaya menekankan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Hubungan yang dibangun dengan pelanggan bersifat jangka panjang, di mana kepercayaan menjadi faktor utama. Nah, hal ini terlihat dari adanya pelanggan tetap serta sistem pembayaran yang cukup fleksibel bagi pelanggan tertentu. Selain itu, toko ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok atau perusahaan yang menitipkan barang, sehingga stok produk pada perusahaan tetap terjaga tanpa harus menanggung seluruh risiko modal di awal. Dalam hal ini, pengelolaan persediaan, sistem yang digunakan masih sederhana dan sebagian besar berdasarkan pengalaman pemilik serta pencatatan manual. Meskipun demikian, sistem ini masih mampu mendukung kelancaran operasional toko. Namun, kedepannya diperlukan peningkatan dalam pencatatan stok dan keuangan agar pengendalian usaha dapat dilakukan dengan lebih baik dan terstruktur. Secara keseluruhan, toko bangunan Wiko Jaya memiliki potensi untuk terus berkembang dan bersaing dengan toko bangunan lainnya. Dengan meningkatkan sistem manajemen, memperbaiki administrasi keuangan, serta memanfaatkan strategi promosi yang lebih modern, toko bangunan Wiko Jaya dapat meningkatkan kinerja usahanya dan mempertahankan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Okay.